dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dari Kabupaten Pamekasan. Langsung ke latar belakang Agraria 1870. Undang-Undang Agraria tahun 1870 diberlakukan oleh Engelbertus de Waal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda. Sejarah penerapan undang-undang ini terkait dampak pelaksanaan sistem tatanan kuasa sejak 1830 yang menuai protes. Agraria berasal dari kata agar atau bahasa Belanda, agros bahasa Yunani, tanah pertanian agro bahasa Latin, tanah atau sebidang tanah agraria. Berarti tanah untuk pertanian. Latar balik dikeluarkannya Undang-Undang Agraria selain lain sebab kewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus Librai yang ketika itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanah paksa di Jawa dan berhasil membantu masyarakat Jawa stabil sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah yang dijajah dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta. Agraria memastikan bahwa pemilikan tanah di Jawa, kepemilikan di tanah Jawa tercatat tanah masyarakat dijamin sementara tanah yang berbuat dalam sewaan dapat diserahkan. Ini dapat disebutkan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda. Agraria sering dicatat sejalan dengan Undang-Undang Bulas 1870 sebab kedua UU itu menimbulkan hasil dan konsekuensi akbar atas perekonomian di Jawa. B. Isi UU Agraria 1870. Inti dari isi undang-undang bumi tersebut adalah melindungi hak milik petani Indonesia atas tanah mereka dengan memberikan peluang kepada orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Adanya Undang-Undang Agraria 1870 disebabkan oleh kondisi rakyat Hindia Belanda yang mengkhawatirkan karena sistem kerja paksa. Selain itu juga disebabkan oleh perkembangan paham liberal di Belanda yang tidak terlepas dari perubahan kondisi politik di Eropa. Undang-Undang Bumi tahun 1870 merupakan tambahan dari 5 ayat baru dalam Reglemen nomor 2 ART 22 tahun 1854 Masehi. Yang berjumlah 3 ayat sebagai berikut. A. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. B. Dalam poin di atas tidak termasuk tetap kecil tanah yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa tetap pendirian perusahaan industri. C. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dengan ordonansi, tetapi tidak termasuk yang boleh disewakan seperti tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal dari pembukaan bukan. Begitu juga dengan tanah yang sebagai tempat pengelolaan umum atau atas dasar lain yang merupakan kepunyaan desa. Tambahan Undang-Undang Agraria terdapat pada pasal 62 yang membuat peraturan tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dilengkapi dengan yang berikut ini. A. Ketentuan yang dipakai dalam diberikan tanah dengan hak
atau bina usaha selama waktu dia melebihi dari 5 tahun. B. Dibentuk secara menjaga agar tidak terjadi pemberian tanah yang melanggar akhlak rakyat yang terjadi. C. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah rakyat hasil dari penyelenggaraan dan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum seperti penanaman tanaman atau perintah penguasa. D. Tanah yang diberi pribumi atas permintaan pemerintah bisa diberikan kepadanya dengan pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan organisasi yang bisa dilihat dalam surat pemilik, yakni mengenai kewajiban yang harus dipenuhi pada negara dan desa yang bersangkutan, juga mengenai untuk menyewakan tanahnya kepada menteri bumi. Penyewaan tanah pribumi kepada menteri bumi dilakukan dengan ketentuan yang diatur oleh organisasi. Perintah yang tersebut langsung disahkan Menteri Kolonial dari tahun konservasi Jasmine Dewal pada tanggal 9 April 1875 dan tercantum dalam Bimbingan Keuangan Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria dan dikeluarkan Menteri Jajahan Belanda di Hindia Belanda. Dewal sebenarnya dimaksudkan tremor nanti agar tanahnya tidak lepas dari mereka dan jatuh ke tangan para penguasa. Selain itu, Undang-Undang Agraria tahun 1870 memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Membuka kemungkinan dan memberi jaminan hukum kepada para penguasa swasta untuk bisa berkembang di Hindia Belanda. 2. Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan memberikan tanah-tanah udara dengan hak ekspres yang berjangka waktu sampai 75 tahun. 3. Memberi kemungkinan bagi para penguasa untuk menyewakan tanah adat atau rakyat. 4. Memperhatikan kepentingan penduduk asli dengan melindungi hak tanah rakyat asli. Yuk. 5. Memberikan kesempatan penduduk asli untuk memperoleh hak tanah baru. Undang-undang bumi dikeluarkan sebagai landasan hukum untuk memberikan tanah juga untuk perlindungan terhadap tanah penduduk yang tercantum dalam Art 3, 4, nomor 7 dan 8. Dalam Art 7 menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah pribadi yang asalnya dari tanah komunal atau tanah wilayah atau juga lebih dikenal dengan istilah perasaan itu berasal dari hak milik adat yang sesuai dengan permohonan dari pemiliknya dengan beberapa prosedur tertentu dan diakui keberadaannya oleh pengadilan. Dampak agraria bagi Indonesia. Undang-Undang Agraria 1970 ini menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Mereka pemerintah Belanda memberi waktu yang panjang sewa penyewa tanah ini diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Dapat Undang-Undang Agraria 1870 mengurangi perhatian pemerintah Belanda dalam pelaksanaan politik kolonial federal dan Undang-Undang Agraria 1870 menimbulkan sejumlah dampak, yaitu 1. Semakin banyak pihak asing yang masuk ke Hindia Belanda dan mengeksploitasi tanah jajahan. 2. Salah satu manfaat untuk Undang-Undang Agraria 1870 bagi penduduk ini yaitu membuka kesempatan dari penduduk asli Indonesia untuk berhubungan dengan dunia modern. 3. Masyarakat Hindia Belanda Indonesia mulai mengenal uang karena terbukanya sistem
Artinya usaha kerajinan dan kegiatan industri di luar perkebunan dengan banyaknya pengusaha swasta yang menanamkan modalnya usaha perkebunan hingga ganda, maka Ganda sebagai negara itu memperoleh pendapatan lebih besar dari kegiatan tersebut. 8. Dibangunnya jalur transportasi dan penyediaan alat transportasi untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kereta api dan pembangunan saluran irigasi. 8. Dibangunnya jalur transportasi dan penyediaan alat transportasi untuk pengangkutan hasil perkebunan seperti kereta api dan pembangunan saluran irigasi dan batu-batu. 10. Terdapat di bidang sosial adanya undang-undang agraria 18 yaitu memboleh golongan buruh tengah burutan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila salah kata atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.